Jika kamu seorang pemarah, simak baik-baik video ini sampai selesai, agar kamu bisa mengendalikan emosi saat marah. Kisah sang bangau pemarah. Sang bangau jantan sangat bahagia melihat telur-telur mereka yang berhasil ditelurkan oleh sang bangau betina. Baiklah sayang, aku akan segera mencari makanan sebagai bekal kami mengarami nanti. Tolong rawat dan arami telur-telur kita dengan baik, pesan sang bangau jantan. Baiklah sayang, sang bangau betina mengangguk. Akhirnya, dengan penuh semangat, sang bangau jantan segera terbang ke sungai untuk mencari ikan. Namun setelah pulang dari sungai dan membawa ikan, sang bangau jantan merasa heran melihat istrinya menangis. Ada apa sayang? Mengapa kamu menangis? Di mana telur-telur kita? Tanya sang bangau jantan, heran sambil melihat sekeliling. Maaf, telur-telur kita berhasil dimakan oleh sang ular, dan aku tidak berani melawannya. Sang bangau betina masih menangis sesenggukan. Kurang ajar, sang bangau jantan sangat marah dan mengobrak-abrik sarangnya. Kalau begitu, jika kamu bertelur lagi nanti, tidak usah kubuatkan sarang, tetapi cukup di cekungan pohon, agar tidak diketahui letakmu bertelur. Sang bangau jantan memberi syarat. Baiklah, timpal sang bangau betina. Setelah hari berganti hari, sang bangau betina ingin bertelur lagi. Sang bangau jantan segera mencari cekungan pohon besar, agar sang bangau betina bisa bertelur dan mengerami telur mereka dengan nyaman. Namun, setelah telur-telur berhasil dikeluarkan sang bangau betina, telur-telur itu menjadi pecah lantaran terbentur oleh dahan pohon yang sangat garam. Sang bangau jantan pun menyesal. Alangkah baiknya jika kamu tetap kubuatkan sarang, sayang. Marah. Sebelum sampai ke topik utama, kalian bisa subscribe, like, komen, dan share untuk ikut mengembangkan channel ini ya, sahabat. Marah adalah kondisi di mana kita merasa gusar, jengkel, muak, berang, dan sangat tidak senang karena diperlakukan tidak sepantasnya atau tidak benar oleh orang lain. Marah sebenarnya adalah hal yang sangat wajar atau manusiawi jika kita bisa mengontrol emosi ini. Namun, jika kita membiarkannya meledak-ledak, tentu akan berdampak buruk bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar kita. Nah, berikut admin rangkum 10 cara bijak kita mengendalikan emosi saat dilanda amarah dan berbagai sumber. 1. Buang jauh-jauh pikiran diri agar kita tidak mudah stres dan cepat tua. Saat dilanda masalah, otak kita cenderung memikirkan kemungkinan terburuk dari kondisi tersebut. Padahal pikiran inilah
yang seringkali justru membawa kita ke dalam kondisi terburuk karena lupa mencari solusi. Sebisa mungkin singkirkan pikiran buruk saat kita dilanda masalah dan segera mencari solusi. 2. Menuliskan kekhawatiran kita melalui jurnal atau buku catatan. University of Rochester Medical Center menyebutkan bahwa jurnal bisa membantu kita mengetahui pola permasalahan dan memahami mana saja masalah yang harus segera diselesaikan. Dengan jurnal kita juga bisa menghindari kondisi atau situasi tertentu yang biasanya menyebabkan amarah. 3. Olahraga. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Asian Nutrition pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sekelompok perawat yang rajin olahraga memiliki kemampuan lebih baik dalam mengontrol amarah mereka. Kemampuan mengendalikan emosi didapatkan dengan cara olahraga rutin selama 30 menit sebanyak 3 kali dalam seminggu. Olahraga dapat membantu kita mengontrol amarah dengan cara merangsang pelepasan endorfin. Ini adalah hormon yang menciptakan emosi positif dan memperbaiki suasana hati. Tidak perlu olahraga berat, cukup berjalan-jalan, bersepeda santai, atau jogging. Yang terpenting kita bisa melakukannya secara rutin. 4. Berpikir sebelum berbicara. Ketika tersulut amarah, seseorang cenderung mengeluarkan kata-kata kasar. Maka janganlah terburu-buru berbicara ketika sedang emosi. 5. Jangan malu untuk menangis. Perasaan sedih, kecewa, dan amarah seringkali membuat seseorang menangis. Jika kita merasakan hal yang sama saat menghadapi emosi negatif, jangan ragu untuk melepaskan tangisan tersebut. Beberapa orang bahkan sengaja mencari alasan untuk menangis, seperti menonton film, membaca buku yang menyedihkan untuk meredakan stres. Referan ini juga menyebutkan bahwa menangis bisa memperbaiki hubungan kita dengan seseorang. Alihkan dengan healing, refreshing, petualang, atau aktivitas positif lain. Kita bisa mendengarkan musik, berkomunikasi dengan alam, tidur di bawah bintang, berpetualang, atau aktivitas positif lain. 7. Terapkan teknik pernafasan. Cara berikutnya yang bisa kita lakukan untuk menahan dan mengontrol amarah adalah melakukan teknik pernafasan. Ketika diliputi emosi, nafas kita akan semakin memburu atau sangat cepat. Kondisi ini membuat tubuh kita tegang sehingga emosi pun semakin memuncak. Untuk mencegahnya, cobalah mengatur nafas kita. Ambil nafas dalam-dalam, lalu menghembuskan perlahan-lahan. 8. Jangan terlalu lama menahan emosi. Mengontrol emosi dengan cara menahannya sebenarnya sah-sah saja jika tidak dilakukan terlalu lama. Akan tetapi harus dibarengi dengan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah
kita hadapi. Berdiam diri saat dilanda emosi harusnya menjadi waktu bagi kita untuk mencari solusi dan sebuah masalah, bukan malah melupakan. 9. Beri frasa atau kata-kata yang menenangkan seperti tenang, semua ini hanya sementara, atau kamu pernah menghadapi hal serupa, kali ini pasti bisa. Dengan cara ini kita memberi sugesti bagi otak untuk mencari jalan keluar daripada membesar-besarkan permasalahan. 10. Konseling bisa kepada sahabat, keluarga, dan orang terdekat yang mau mendengarkan dan menyupport keadaan kita. Jika perlu, kita bisa berkonsultasi dengan terapis, psikolog, dan psikiater agar masalah kita akan segera mendapatkan solusi. Demikian tadi tips mengendalikan emosi di saat marah. Semoga bermanfaat. Amin. Sekian, terima kasih.